Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi. Iya, saya itu pulang dari rehab loh, Pak. Kamu tahu di mana? Itu dompet kamu kan? Iya, Pak. Ini satu nih. Untuk ketiga kalinya, seorang PNS yang kebal hukum di Tulang Bawang ditangkap polisi karena menyambi menjual narkoba. Puluhan tahun warga dua dusun di Desa Pagar Dalam, pesisir barat, mengonsumsi air sungai. Pantai Paku yang mempesona di Kecamatan Kelumbayan, Tanggamus belum tersentuh perhatian pemerintah. Bermimpi merasakan jalan mulus dan lancar, ibarat peribahasa bagai pungguk merindukan bulan. Bagi warga desa Tridharma dan Trimulya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, bagaimana tidak, sudah bertahun-tahun jalan poros desa rusak, namun belum juga ada tanda-tanda akan diperbaiki pemerintah. Jalan yang menghubungkan 5 kecamatan ini berlumpur bagaikan kubangan kerbau saat musim hujan. Jalan yang rusak lebih kurang sepanjang 6 km. Mobil dan motor harus ekstra hati-hati saat melintas jika tidak ingin tergelincir. Pada Kamis siang, mobil jenis pickup bermuatan penuh sampai maju mundur supaya seimbang dan tidak terguling. Ya lama ini, sekitar 4 tahunan nggak salah. Jadi bagusin ya mobil-mobil itu kan muatan. Terus ada kendala nggak, Mas? Ya tetap ada kendala. Biasanya perjalanan ke Raja Wali 1,5 jam sampai 2 jam. Setiap mau ngeluarin hasil susah, Pak, seling lewat sini susah banget. Apa harapannya, Pak? Harapannya segera didandanin lah biar nggak susah masyarakat ini. Kira-kira banyak nggak kendaraan yang terjebak di sini, Pak? Banyak, apalagi kalau malam. Bahkan kadang ada warga sekitar sini yang bantu ngarahin jalan, itu ada. Kemudian ada nggak sih jalan alternatif lain selain sini? Ada, cuman kan muter, bahkan agak susah juga di dalam itu kan kalau mobil gede nggak boleh malahan. Karena Jalan rusak menyusahkan warga, tak hanya menyebabkan kecelakaan dan rawan kriminalitas, jalan rusak juga menyebabkan harga bahan pangan lebih tinggi dibanding daerah dekat perkotaan. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan supaya mereka sejahtera. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Memprihatinkan nasib warga Dusun 3 Binjai dan Dusun 4 Wai Krakai, Desa Pagar Dalam, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pasisir Barat. Sudah puluhan tahun mereka mengandalkan air sungai untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Air sungai itu untuk dikonsumsi, mandi hingga mencuci. Ini karena di dua dusun ini tidak tersedia fasilitas air bersih seperti sumur bor dan sistem penyediaan air minum yang biasa dibuat pemerintah. Warga tak membuat sumur karena biayanya terlampau mahal, mencapai lebih dari 30 juta rupiah per sumur. Itu pun airnya belum tentu banyak, sebab Desa Pagar Dalam berada di dataran tinggi atau daerah perbukitan. Sebagian warga secara manual mengambil air langsung dari sungai dengan ember, namun ada juga yang memasang instalasi pipa dari sungai ke rumah. Pemerintah atau media terkait tolong perhatikan kami supaya yang ada di pedukung Pagar Dalam untuk sarana air bersih. Saat musim hujan, warga tak terlalu kesulitan karena untuk minum hingga mencuci pakaian dan perabotan rumah tangga menggunakan air hujan yang ditampung.
Namun saat kemarau, air sungai sering keruh dan air pun harus diendapkan atau disaring sebelum digunakan. Air sering. Air Selama ini sering. air sering ya. Itu kondisi airnya bersih apa enggak sih, Bu? Ya dibilang bersih, nggak bersih, kurang bersih lah. Kurang bersih ya. Iya. Kurang higienis ya, Bu, Iya. ya. Kalau hujan juga keruh-keruh dikit gitu. Iya. Karena intinya Kalau musim kemarau sendiri, Bu, kayak mana? Ya itu bisa kecil. Kecil. Iya. bisa terjadi kering. Warga mendesak pemerintah memberi bantuan sumur bor supaya masalah kelangkaan air bersih yang sudah puluhan tahun di 2 dusun ini teratasi. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Harga kedelai impor kembali naik tembus Rp13.000 per kilogram. Harga ini naik Rp300 per kilogram dibanding pekan lalu yang masih di Rp12.700 per kilogram. Kenaikan harga kedelai dikeluhkan para produsen tempe di Kelurahan Gedung Pakuan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Kamis siang. Usaha mereka terancam bangkrut jika harga kedelai terus naik. Para produsen tempe di Kelurahan Gedung Pakuan mempertanyakan janji Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu yang akan memberikan subsidi pembelian kedelai sebesar Rp1.000 per kilogram belum terrealisasi. Para produsen tempe dan tahu berharap janji tidak bohong belaka. Belum pernah dapat informasi. Terus apalagi harga kacang kedelai makin naik, bukannya berkurang makin naik. Terus apa-apa serba susah, impornya juga makin mahal. Jadi sama sekali belum dapat bantuan. Belum dapat bantuan sama sekali. Belum. Oh. Informasinya kan itu dari Bulog dari melalui Kopti. Nah, Kopti sendiri seperti apa Mas saat ini, Mas? Kalau dari Kopti sama aja belum pernah. Belum pernah sama sekali. Belum. Cuman hoak doang itu namanya. Oh, ini baru informasi juga baru tahu ini, Mas. Janji pemerintah akan memberi subsidi pembelian kedelai disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada awal Oktober lalu saat menemui puluhan produsen tahu dan tempe di Kelurahan Gunung Sulah, Bandar Lampung. Besaran subsidi pembelian kedelai Rp1.000 per kilogram. Tapi ini akan saya coba perjuangkan agar harga itu ya kalau 12 ya 12.000 gitu. Jadi ke suppliernya pemerintah membayar gitu aja kan. Jadi semua yang beli dapat harga segitu. Yang produsen ya, kecuali kalau untuk apa gitu. Nah ini akan kita perjuangkan gitu. Harga kedelai impor sekarang Rp12.800 per kilogram dikeluhkan produsen tahu dan tempe. Harga kedelai terus bertahap naik selama 2 tahun belakangan. Sebelum masa pandemi COVID-19, harga kedelai sekitar Rp7.000 per kilogram. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan emak-emak jadi peserta lomba makanan sehat yang digelar di lapangan Kalpataru, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Para peserta adalah kader PKK dari seluruh kecamatan se-Bandar Lampung. Para peserta yang membentuk kelompok dari masing-masing PKK mendapat dana Rp100.000 per kelompok. Dengan uang itu, peserta ditantang membuat aneka makanan lezat, bergizi, dari bahan baku tahu dan tempe, namun harus mencukupi dikonsumsi keluarga kecil. Kita, Bu. Ada berapa macam? Kita dapat ini kan dari halaman kita sendiri, singkong, sawut singkong. Jadi nggak nyampe 100. Nggak nyampe 100.000. Nggak nyampe 100.000. Dengan minuman semua ini udah 100.000. Oh, totalnya 100.000. Ada 3 item gitu ya. Resep aneka makanan dari tahu dan tempe karya ibu-ibu PKK ini kedepannya akan disebarkan ke masyarakat. Tujuannya memberi edukasi pembuatan makanan murah namun bergizi. Lomba juga bagian dari upaya mengurangi penderita stunting terhadap balita. Kita sosialisasikan. Sebenarnya gampang. Dari tempe itu kita bisa beraneka ragam kita masak. Dan anak-anak semuanya kalau kita diolah dengan baik, bukan hanya digoreng saja, dibakar juga enak, dibuat pepes juga enak, macam-macam. Pada Desember mendatang, Pemkot akan menggelar lomba serupa, namun dana yang diberikan dikurangi.
Peserta akan ditantang dengan uang Rp50.000 untuk menyajikan masakan lezat dan bergizi. Untuk kategori penilaian, yakni rasa, penataan, dan kreasi penyajian. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.